Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Eh, Bapak Ibu, how are you this afternoon? Good afternoon, Bapak Ibu, and hopefully you are fine and we are always under the protection from Allah Subhanahu wa Ta'ala. I'm happy to meet you again this afternoon, and this is our second meeting after we have a break last week because of Maulid Nabi Muhammad SAW. Hopefully we get safaat from our Prophet Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. This afternoon we're going to study about sentences, how to create a sentence, to understand about part of speech, belajar tentang kalimat, memahami jenis kata. Let me share the material first. Right. This is important for us as English learners to understand about building or creating sentences. The first is let's try to understand about part of speech first. Part of speech is jenis kata. I think when we study English, study Arabic ya, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Arab, tidak lepas dari jenis kata ini, dan memahami kata dalam bahasa yang berbeda itu akan sangat membantu dalam memahami bahasa itu. Misalnya nih, kita dalam bahasa Indonesia ada kata benda ya, di bahasa Inggris juga ada kata benda, dalam bahasa Arab ya juga ada kata benda. Hanya kata benda itu kemudian bisa berbeda-beda. Kalau misalnya buku, dalam bahasa Inggris buku, bahasa Indonesia buku. Kalau banyak buku, itu kalau dalam bahasa Indonesia ya kata bukunya tidak mengalami perubahan sama sekali, tetapi dalam bahasa Inggris kemudian ada perlakuan dan ada perubahan terhadap tulisan kata itu. Jadi itu yang harus ya dipahami, termasuk kata kerja juga begitu. Dalam bahasa Inggris itu kita mengenal kata kerja itu, kata itu berubah sesuai dengan waktunya. Kalau waktunya lampau, yang menggunakan kata kerjanya juga kata kerja bentuk lampau, mengalami perubahan tulisan. Kalau sedang berlangsung, kata kerjanya mengalami perubahan tulisan. Kalau akan datang, mengalami tulisan juga. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kan tidak mengalami perubahan. Tulisannya tetap, hanya ada tambahan kata di sebelumnya. Misalnya mengajar, saya mengajar setiap hari, saya telah mengajar, saya akan mengajar, saya sedang mengajar. Kata mengajarnya itu kan sama. Tetapi dalam bahasa Inggris, termasuk di dalam bahasa Arab, saya pikir, itu ada perubahan. Kata mengajar, teach itu bisa teach, bisa taught, bisa teaching, atau will teach. Artinya sama, mengajar, tetapi dia mengalami perubahan bentuk, perubahan tulisan karena adanya waktu ini. Nah, ini perlu untuk kita pahami kapan kata kerja itu, kalau kata kerja itu bentuk lampau, apa kata kerja bentuk lampaunya. Artinya sama, tetapi tulisannya kira-kira jadinya seperti apa. Adverb, kata keterangan juga begitu. Adjektif, kata sifat, preposisi, kata depan, artikel, kata sandang untuk kata benda. Nah, kita coba kenalan dikit aja terkait dengan kata benda atau noun. Kata benda itu saya pikir dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab itu dikenal dengan bentuk tunggal dan bentuk jamak, plural and singular. Singular noun itu kata benda tunggal, plural noun kata benda jamak. Tunggal itu satu, jamak itu lebih dari satu, itu kalau dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris. Tidak ada bentuk dua. Kalau dua kan di dalam bahasa Arab ada. Kalau bahasa Inggris tunggal dan jamak. Kata benda tunggal misalnya a book, satu buku, a student, satu murid, a house. Kalau berjamak itu books, itu lebih dari satu buku. Books, perubahannya kan a book jadi books, ada s-nya. Students, ada s-nya. Houses, ada s. Sementara cirinya memang ada s-nya, Bapak Ibu. Tapi nanti ada kata benda jamak yang
kemudian tidak menambahkan S, tapi itu hanya sedikit. Terus ada kata benda yang bisa dihitung. Bisa dihitung 1, 2 gitu. Jumlahnya yang bisa dihitung. Kalau uang itu masuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Karena uang itu kan nilainya beda dengan wujudnya. Misalnya satu lembar kertas itu ternyata nilainya 100.000, 50.000, 10.000, sehingga masuk kategori tidak bisa dihitung. Jadi ada countable, ada uncountable. Countable bisa dihitung, uncountable tidak bisa dihitung. Plural noun itu pasti countable nouns. Yang bisa dihitung itu mesti kata benda yang bentuk kata benda jamak itu mesti kata benda yang bisa dihitung. Karena bisa dihitung, maka dia kan bisa 1, bisa 2, bisa 3 gitu. Kalau kata benda itu tidak bisa dihitung, dia nggak punya bentuk jamak, Bapak Ibu. Dia hanya selalu tunggal. Water misalnya, water. Kalau air gitu, water sudah ada. Ya, kalau banyak air, much water. Airnya tetap water, tulisannya tidak mengalami perubahan. Oke, itu kata benda. Sekarang ke kata kerja. Kata kerja itu gimana? Kata kerja itu dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah verbs, ya. Verb memiliki posisi yang sangat penting. Tanpa kehadiran kata kerja, belum tentu bisa dikatakan kalimat. Dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan istilah predikat. Ya. Kata kerja dalam bahasa Inggris memiliki perubahan kata atau perubahan bentuk seiring dengan waktu yang dipakai. Waktu dalam bahasa Inggris itu ada lampau, ada past, ada present, sekarang ada akan datang, future. Sehingga kita mengenal perubahan kata kerja ini. Bentuk dasar kata kerja seringkali disebut bentuk 1 atau infinitif, bentuk 2 past, bentuk 3 itu untuk kalimat pasif dengan past participle. Misalnya Bapak Ibu ya, kita akan bilang saya belajar bahasa Inggris setiap minggu. Kata kerjanya kan belajar. Karena bentuk menyatakan rutinitas, maka menggunakan bentuk dasar yakni study. Bahasa Inggrisnya belajar itu ya study. Karena itu rutinitas setiap minggu, maka I study English every week. Study, kita perhatikan kata study itu. Coba di nomor 2, saya telah belajar bahasa Inggris tahun lalu. Lihat, belajar di bahasa Indonesia tidak mengalami perubahan bentuk. Belajarnya ya tetap belajar, hanya ditambah dengan telah. Tidak demikian dalam bahasa Inggris, Bapak Ibu. Kata study harus berubah menjadi bentuk kedua, yaitu studied. I studied English last year. Jadi dari I study English every week menjadi I studied. Studied-nya ada ed-nya. Nah, ini yang disebut dengan perubahan bentuk itu. Artinya sama, belajar. Tapi I studied English itu bermakna telah. Meskipun tidak ada kata telah, itu sudah bisa dipahami bahwa dia bermakna telah. Nah, untuk mengetahui cara perubahan dari bentuk dasar kata kerja ke bentuk lampau ini harus dihafal. Memang ada ciri khusus untuk perubahan yang beraturan, Bapak Ibu. Menambahkan ed saja sudah cukup. Namun untuk tidak berpola, kata kerja yang mengalami tidak berpola perubahannya itu memang itu harus dihafal. Contoh ini. Nah, kita lihat lagi ini kalimat yang minggu lalu kita pelajari. The Arab people were invited by Muhammad to accept Islam. Some responded favorably, but most of them rejected Islam. They also turned against him. In 622, Muhammad migrated to Medina. It was in the last 12th year of his prophethood. In Medina, he was accepted as the leader of an Islamic state. There, he established the foundation of the relation among Muslim people and between Muslim and non-Muslim people in general. Coba bisa diidentifikasi kata kerjanya yang mana sampai 3 paragraf itu. Oke, saya pikir sudah diidentifikasi. Kalau kita lihat misalnya di sini ada respond, reject, rejected. Reject itu bentuk satunya. Rejected. Turn, jadi turn. Migrate, migrated. Establish, established. Memang ini beraturan ditambah dengan ed. Tapi bagaimana dengan begin? Begin menjadi begun. Mulai, telah memulai. Begin, begun. I menjadi a. Ini nggak ada rumusnya Bapak Ibu. Tidak seperti bahasa Arab yang mungkin bisa ditentukan polanya. Bahasa Inggris nggak ada polanya. Try, tried. Nambah ed, tapi y-nya berubah i. Continue, continued. Preach, preach. Work, work. Misalnya.
Nah, ini coba kita perhatikan. Infinitive ini bentuk dasarnya, bentuk satunya. Simple past ini bentuk duanya, past participle. Ini artinya sama. Satu kolom ini artinya sama. Think, thought, thought. Artinya ya berpikir. Cuma ini think kalau dipakai, misalnya saya selalu berpikir. I always think about that. Saya selalu memikirkan tentang itu. I thought that yesterday. Jadi thought berubah thought kalau misalnya berpikirnya sudah lewat kemarin. I run 100 meters every day. I run. Saya lari, saya telah lari. Lah, run yang 3 kok sama ya? Sama. Ini yang harus dihafal, diketahui. Tidak ada rumusnya. Kalau bring, brought. Ini 2-3-nya sama. Thought juga sama. Sing, sang, sang. Bedanya semuanya berbeda. Buy, bought. 2-3 sama. Give, gave, given. 3-3-nya sama. Beda. Memberi. I give money to my parent every month. I give money to him yesterday. Jadi memberi sudah selesai memberi. Stand, stood. Put. Ini 3-3-nya sama. 1, 2, 3 sama semua. Be, was, were, been, make, made. Contoh lainnya misalnya bring, brought, teach, taught. Stick, stuck. Sit, sat. Tell, told. Write, wrote, written. Make, made, made. Spoke, speak, spoken. Know, knew, known. Jadi itu ya perubahan bentuk itu. Nah, kata kerja itu juga ada aktif, ada pasif kalimatnya. Misalnya kalau aktif itu verb 1, verb 2 bisa untuk aktif, yang verb 3 itu untuk pasif. Prophet Muhammad invited the Arab people to accept Islam. Nabi Muhammad mengajak masyarakat Arab menerima Islam. Kalau pasifnya, the Arab people were invited. Bentuk 3, masih tulisannya sama, tapi yang ini adalah were invited bentuk 3. Masyarakat Arab diajak by Prophet Muhammad to accept Islam, oleh Nabi Muhammad untuk menerima Islam. The leader of an Islamic state in Medina was Prophet Muhammad. In Medina, Prophet Muhammad was accepted as a leader. Jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati. Kalau kita lihat kembali di buku yang kemarin, jika kita buka lagi, betapa pentingnya kita memahami bahasa Inggris dari sisi jenis kata itu. Nah, jika kita perhatikan di sini, saya share screen lagi. Ini misalnya, nah ini yang ini Bapak Ibu. The rules bla 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 by the former made. Nah ini kan rules-nya, karena ada S, ini kan rules kata benda. Maka di sini were, make-nya jadi verb 3. Make, made. The rules were made by the formers. Aturannya telah dibuat oleh para petani. The social life among many different people. Social life among many different people was established in Medina. Were established in Medina. The migrations was from began. The migrations was began from 1978 by the leader of the country. Dimulai, demigrasi dimulai dari tahun. Most of the students rejects the violence of war. Rejected the violence of war. The message, pesannya under the book, was put under the book. Was put under the book. The article were taken. The article were taken from the Jakarta Post. The Quran was written in Arabic. Atau ini saya pikir bisa is. The Quran is written in Arabic. The news is heard by the people of the city. News ini maksudnya S ini bukan jamak, tapi ini memang katanya memang memiliki akhiran S. Jadi ini bukan jamaknya. The news was heard by the people of the city. The teachers were look
for by the students. A lot of money was kept in the bank. Itu sebagai tambahan. Coba kita lihat sekarang yang simple saat yang formnya form 1 ya, Allah the God. Misalnya ini, God is the Lord of the universe. He is the creator of the universe. He creates the world for us and also creates us in the best form. In Arabic, Allah, God is called Allah. Allah is the proper name for the one and only God. Therefore, God is one and almighty. There is no one like him, and he has no partner, children or parents. He is eternal and knows everything. God is great as well as merciful. He is kind, loving, and provides us with everything. God sent prophets to guide us from Adam, the first prophet, to Muhammad, the last prophet. The prophet taught us how to thank God and obey him. They also taught us how to live like good human beings, be happy and successful. Therefore, we have to believe in God, thank him, and obey him. Create, mencipta, eternal, abadi, merciful, maha pengasih, provide, menyediakan, guide, membimbing, obey, mentaati. Ini ada exercise-nya, bisa dijawab Bapak Ibu. Nah, ini simple present, ini simple past, verb 1 dan verb 2. He creates the world for us. He knows everything. He provides us with everything. Allah loves people who obey him. Ini love ada S-nya. Muslims pray 5 times a day. An Islamic school gives Islamic education to students. We have good leader in this country. He sends the book to my house. He sent, kalau ini pakai T, jadi sendnya jadi kedua. He sent the book to my house. Someone wrote a letter in the room. Mr. Ahmad and his friends built a mosque in this village. She lived in Mecca for 15 years. The leaders of the country commemorate the Indonesian Independence Day. One of the students in this school come from Cairo. Nah, ini tambahan simple past. The prophets taught us, they taught us. Prophet Muhammad menjadi guided us. The teacher saw menjadi saw, melihat. The teacher saw some students cheated during the examinations. Ini kan sudah jadi. God sent Prophet Muhammad as the leader. Mengirimnya sudah selesai. The students read the Quran. Kita anggap ini read. Kalau ini harus bentuk pas ya, read-nya berubah menjadi read. The students read the Quran. Tulisannya sama tapi bacanya read. The teacher teach menjadi apa Bapak Ibu? Taught ya. The teacher taught the students how to read Quran. Mr. Abdullah build pakai D, terus build pakai P. Most years ago. 3 years ago, the family go menjadi went to Mecca. Before the war, people sell menjadi sold goods in this place. They lived, ada D-nya, in Baghdad 3 months ago. He learned Islamic studies in Al-Azhar. Ya, itu Bapak Ibu tentang sekarang kalau ini sudah didengarkan, sudah dipelajari, saya ingin Bapak Ibu mengerjakan bagian ini, yang E ini, fill in the blanks using the italicized word provided. Caranya ini diisi dulu, individu. Setelah diisi, Bapak Ibu baca. Bapak Ibu baca dan direkam, rekamannya di-share di grup WA. Di-share di grup WA. Ditunggu, nggih. According to Muslims, apa isinya? God sent Muhammad as a messenger, Rasul or apostle from among the Arabs, bringing a blah 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 in clear Arabic. Quran 192, 95. Nah, dibaca dulu, titik-titik diisi berdasarkan ini, terus setelah diisi, baru kemudian Bapak Ibu baca. Nah, bacaannya sudah ada isiannya, baru di-share di grup kita, di grup ya. Tugasnya itu, oke. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.